Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Senang rasanya boleh kembali berjumpa dalam pelajaran agama Kristen ya kelas 6. Dan sekali lagi Bapak mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru untuk anak-anak ya semua yang ada di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita akan memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita akan sama-sama memulainya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh belajar agama Kristen. Tuhan memberkati anak-anak hebat yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan pembelajaran agama Kristen hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga melalui pelajaran hari ini kami semuanya boleh diberkati. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak hebat kelas 6, anak-anak boleh buka ya pada halaman 45 ya, buku pembelajaran kita pada bab 8. Tema kita pada pagi hari ini adalah melayani menurut teladan Tuhan Yesus. Nah sebelum kita masuk ya melihat teladan yang Tuhan Yesus berikan ya dalam pelayanannya, kita akan sama-sama lihat ya ada beberapa bentuk pelayanan yang Yesus lakukan selama di dalam dunia anak-anak. Nah kalau anak-anak lihat bahwa ada beberapa bentuk-bentuk pelayanan Yesus ya selama ya di dunia. Yang pertama di situ adalah mengajar. Yesus adalah seorang guru ya. Nah bentuk pelayanan Yesus yang lain adalah memperhatikan kebutuhan sesama. Yesus melayani dengan luar biasa, dia memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian bentuk pelayanan Yesus yang ketiga adalah Yesus ya banyak melakukan mujizat anak-anak. Pastinya anak-anak juga sudah banyak mendengar bagaimana Yesus yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan ya orang yang buta, membangkitkan orang mati, sehingga ada begitu banyak orang yang mengikuti dia oleh karena mujizat yang Yesus lakukan. Nah yang keempat bentuk pelayanan Yesus yang keempat adalah Yesus ya sebagai juru selamat. Dan ini adalah merupakan pelayanan Yesus yang tidak ternilai harganya, karena pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah anak-anak, dari keempat bentuk pelayanan Yesus yang sudah tadi Bapak sampaikan, manakah pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus ya, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia? Dan ini ya juga merupakan tugas ya untuk anak-anak di rumah. Tugas pertama, nanti anak-anak tuliskan pelayanan yang mana dari keempat itu, dan kemudian jelaskan ya menurut pendapat dari anak-anak yang ada di rumah. Sebelum kita memasuki materi kita selanjutnya, kita akan mendengarkan satu buah pujian terlebih dahulu, supaya menjadi penyemangat ya buat anak-anak semuanya yang ada di rumah. Selamat mendengarkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Spider-Man
anak-anak hebat kelas 6 yang ada di rumah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini pada halaman 48, bagian yang ke-C, teladan Yesus dalam melayani. Nah, yang pertama, teladan Yesus dalam melayani adalah Dia menderita. Nah, selama pelayanan Yesus dalam dunia, anak-anak, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan ya yang luar biasa, dan kemudian ada penyiksaan dan kemudian penyalipan yang berujung kepada kematian. Nah, walaupun menderita, kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus tetap bertahan ya sampai akhirnya Dia harus mengalami kematian, anak-anak. Nah, inilah teladan yang Yesus berikan ya kepada kita, bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan terkadang ada penderitaan yang harus kita hadapi dalam pelayanan, bahkan juga dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap bertahan ya, meskipun menderita, meskipun dalam kesulitan, meskipun dalam pergumulan, dalam masalah, ya kita harus tetap bertahan sampai pada akhirnya, dan kita tetap percaya bahwa Roh Kudus yang akan mampu memberikan kita kekuatan